saya Anita Fitriani dengan NIM 0603525005 akan menjelaskan beberapa tokoh-tokoh psikologi. Oke, baik. Yang pertama yaitu adalah Granville Stanley Hall. Ia dikenal sebagai pelopor psikologi perkembangan dan tokoh pertama yang memperkenalkan psikologi remaja. Hall merupakan pendiri American Psychological Association atau APA serta menjadi presiden pertamanya. Kontribusi terbesarnya adalah pada bidang psikologi pendidikan dan perkembangan, khususnya dalam memahami masa remaja sebagai periode penting dalam pembentukan kepribadian. Karyanya yang terkenal adalah Adolescence is Psychology and its Relation to Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion, and Education, menjelaskan masa remaja sebagai fase storm and size atau masa gejolak emosi dan pencarian jati diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Gemelan Jempa dari kelompok 3 UTS Psikologi Umum, program studi psikologi dengan NIM 0603525017. Hari ini saya akan melanjutkan presentasi tokoh-tokoh psikologi. Yang pertama dari tokoh-tokoh psikologi yaitu philosophical roots. Yang pertama adalah René Descartes, yaitu René Descartes adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan matematikawan asal Prancis yang dikenal sebagai bapak filsafat modern. Descartes lahir pada tahun 1596 dan wafat pada tahun 1650. Ia memperkenalkan konsep dualisme jiwa dan raga, yaitu pandangan bahwa pikiran dan tubuh adalah dua hal berbeda, tapi saling berhubungan. Menurut Descartes, pikiran atau jiwa bersifat non-material, sedangkan tubuh bersifat material. Ia menjelaskan bahwa hubungan antara keduanya terjadi di kelenjar pineal yang terletak di otak. Dari sanalah jiwa menggerakkan tubuh melalui aliran animal spirit, semacam cairan halus yang menggerakkan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Maseto Onca Suseno. NIM saya yaitu 0603525001. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tokoh-tokoh psikologi. Yang pertama ada Pierre Janet. Pierre Janet menjelaskan bahwa konsep bawah sadar sebagai proses mental yang terpisah dari kesadaran utama seseorang, tetapi tetap mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku. Menurut Janet, pengalaman traumatis atau konflik emosional dapat terpisah dari kesadaran dan tersimpan di alam bawah sadar. Akibatnya, seseorang bisa mengalami gejala seperti lupa, histeria, atau perilaku aneh tanpa menyadari penyebabnya. Bagi Pierre Janet, bawah sadar adalah bagian dari pikiran yang berisi pengalaman atau emosi yang tertekan dan bekerja di luar kesadaran, tetapi tetap mempengaruhi tindakan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Nurmaisyah, nomor NIM 0603525003. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh psikologi. Untuk yang pertama ada Claudius Galen. Ia adalah seorang dokter dan filsuf Romawi yang mengembangkan teori kepribadian berdasarkan konsep humorisme dari Yunani kuno. Ia meyakini bahwa tubuh manusia terdiri dari 4 cairan utama, yaitu humor, ada darah, lendir, empedu kuning, dan empedu hitam. Menurut Galen, keseimbangan atau ketidakseimbangan di antara keempat humor tersebut menentukan temperamen dan kesehatan seseorang. Dari situ lahir 4 tipe kepribadian. Sanguinis, yaitu ceria dan optimis, koleris, penuh semangat dan tegas, melankolis, sensitif dan mudah cemas, serta plekmatis, tenang dan sabar. Pemikiran Galen menjadi dasar awal teori kepribadian dalam psikologi dan berpengaruh besar terhadap perkembangan konsep temperamen hingga abad modern. Karya utamanya antara lain The Temperaments and the Natural Faculties yang menjelaskan hubungan antara tubuh dan jiwa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Aryani dengan NIM 0603525020. Saya akan mempresentasikan ulang tokoh-tokoh psikologi. Yang pertama ada tokoh Emil Kraepelin. Siapa Emil Kraepelin? Emil Wilhelm George Magnus Kraepelin lahir pada 15 Februari 1856 di Neustrelitz, Jerman. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh utama yang membangun dasar ilmiah bagi klasifikasi gangguan kejiwaan. Kraepelin menempuh pendidikan di Universitas Leipzig dan belajar langsung dari Wilhelm Wundt, tokoh yang dijuluki sebagai bapak psikologi eksperimental. Pengaruh Wundt membuat Kraepelin tertarik untuk
menerapkan metode ilmiah dalam memahami penyakit mental. Ia meninggal dunia pada 7 Oktober 1926 di Munich. Namun pemikirannya tetap menjadi pijakan penting dalam perkembangan psikiatri modern hingga saat ini. Kontribusi utama Emil Kraepelin. Yang pertama ada klasifikasi gangguan mental ilmiah. Kraepelin mengembangkan sistem klasifikasi gangguan jiwa yang menjadi dasar DSM atau Diagnostic dan Statistical Manual of Mental Disorders dan ICD, International Classification of Disease Modern. Yang kedua, pendekatan biologis terhadap psikiater. Kraepelin percaya bahwa gangguan mental memiliki dasar biologis dan genetik, bukan sekedar akibat moral atau lingkungan. Pandangan ini mengarahkan psikiatri ke arah penelitian medis dan neurologis. Yang ketiga, ada pemisahan gangguan utama. Yang pertama, ada dementia praecox yang sekarang dikenal sebagai skizofrenia. Yang kedua, ada manic depressive insanity yang kini disebut gangguan bipolar. Yang keempat ada psikofarmakologi awal. Ia termasuk tokoh pertama yang tertarik pada pengaruh obat dan zat terhadap perilaku serta fungsi mental cikal bakal dari bidang psikofarmakologi modern. Selanjutnya ada sejarah dan peran dalam bidang psikologi. Kraepelin bekerja di laboratorium Wilhelm Wundt di Leipzig, tempat ia mulai menerapkan metode eksperimental pada studi tentang gangguan jiwa. Ia mendirikan Institut Penelitian Psikiatri di Munich, kemudian menjadi Max Planck Institute of Psychiatry, yang menjadi pusat riset penting dalam psikiatri dunia. Dengan penelitiannya, psikiatri mulai dianggap sebagai ilmu empiris dan ilmiah, bukan hanya cabang dari filsafat atau teologi. Karya utama Emil Kraepelin, yang pertama ada Compendium der Psychiatrie 1883, yang kedua ada Lehrbuch der Psychiatrie atau Textbook of Psychiatry. Yang keempat ada Psychologische Arbeiten, karya psikologis.